dan matahari berjalan ke tempat peristirahatannya. Itu adalah keputusan dari Yang Maha Kuasa, yang Maha Mengetahui. Surat Yasin, ayat 38. Matahari telah memancarkan panas selama sekitar 5 miliar tahun, sebagai akibat dari reaksi kimia konstan berlangsung pada permukaannya. Pada saat yang ditentukan oleh Allah di masa depan, reaksi ini pada akhirnya akan berakhir, dan matahari akan kehilangan semua energi dan akhirnya mati. Dalam konteks itu, ayat di atas dapat dijadikan acuan bahwa pada suatu hari energi matahari akan segera berakhir. Allah Maha Tahu akan kebenarannya. Kata Rabbi Mustaqarrin dalam ayat ini merujuk pada tempat tertentu atau waktu. Kata tajre, diterjemahkan sebagai berjalan, juga bermakna seperti untuk bergerak, untuk bertindak cepat, untuk bergerak, mengalir. Tampaknya dari arti kata bahwa matahari akan terus dalam perjalanannya dalam ruang dan waktunya, tetapi pergerakan ini akan berlanjut sampai waktu tertentu yang telah ditetapkan. Ayat ketika matahari dipadatkan dalam kegelapan, Quran Surat At-Takwir, ayat 1, yang muncul dalam deskripsi hari kiamat, memberitahu kita bahwa seperti waktu itu akan datang. Waktu tersebut hanya diketahui oleh Allah. Kata Arab takdiru, diterjemahkan sebagai keputusan dalam ayat tersebut, termasuk makna seperti untuk menunjuk, untuk menentukan nasib sesuatu, untuk mengukur. Dengan ungkapan dalam ayat 38 dari surat Yasin, kita diberitahu bahwa masa hidup matahari terbatas pada jangka waktu tertentu, yang ditasbihkan oleh Allah. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arasy, dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, supaya kamu meyakini pertemuan MU dengan Tuhanmu. Quran Surat Ar-Ra'd, ayat 2. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu, kepunyaannya lah kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru, sembah, selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Quran Surat Fatir, ayat 13. Penggunaan musaman, kata dalam ayat di atas menunjukkan bahwa masa hidup matahari akan berjalan untuk jangka waktu tertentu. Analisis ilmiah tentang akhir matahari menjelaskan sebagai mengkonsumsi 4 juta ton materi kedua, dan mengatakan bahwa matahari akan mati ketika bahan bakar yang dimiliki semua telah dikonsumsi oleh matahari. Kesatuan panas dan cahaya yang dipancarkan dari matahari adalah energi yang dilepaskan seketika. Hal ini dikonsumsi sebagai inti hidrogen berubah menjadi helium dalam proses fusi nuklir. Energi matahari, dan karena itu hidupnya, sehingga akan berakhir setelah bahan bakar ini telah digunakan. Laporan berjudul The Death of the Sun oleh Departemen Ilmu BBC News mengatakan, matahari secara bertahap akan mati. Sebagai inti bintang ke dalam kehancuran, akhirnya akan menjadi cukup panas untuk memicu atom lainnya menyusunnya menjadi helium. Sebuah dokumenter, juga berjudul The Death of the Sun, disiarkan oleh National Geographic TV, memberikan penjelasan sebagai berikut. Matahari menghasilkan panas dan menopang kehidupan di planet kita. Tapi seperti manusia, matahari juga memiliki umur yang terbatas. Seiring dengan penuaan bintang tersebut, matahari akan menjadi lebih panas dan menguapkan semua lautan kita dan membunuh semua kehidupan di planet bumi. Matahari terus menjadi lebih panas karena usia, dan membakar bahan bakar lebih cepat. Suhu akan meningkat, akhirnya memusnahkan kehidupan hewan, penguapan laut dan membunuh semua kehidupan tanaman. Matahari akan membengkak dan menjadi bintang raksasa merah, menelan planet-planet terdekat.